Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita. Sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah inspirasikan orang lain melalui penderitaanmu. Bagaimana kita boleh melakukan ini? Firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasihku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sehingga 10 atau dari 5 sehingga 10 juga. Ini merupakan penyataan Rasul Paulus atas penglihatan yang diterimanya. Dalam masa yang sama, Paulus menceritakan pergumulannya sehubungan dengan adanya duri dalam dagingnya. Satu penyakit yang dideritanya sampai akhir hayatnya. Nah, apa respon Paulus kepada penderitaannya ini? Sebuah ilustrasi. Fanny Crosby, seorang pencipta lagu, tidak pernah disembuhkan dari kebutaannya, tetapi banyak jiwa dimenangkan melalui lagu-lagu gubahannya. Nick, seorang motivator, sampai kini tidak disembuhkan dari cacat tubuhnya, tetapi dia berhasil menginspirasikan ramai orang melalui iman dan kesaksiannya. Saudara, kesembuhan dari penyakit membuat nama Tuhan dimuliakan. Akan tetapi Alkitab juga mencatat bahwa nama Tuhan dimuliakan dan jiwa-jiwa dimenangkan melalui sakit yang tidak disembuhkan. Contohnya Paulus. Dalam bacaan kita hari ini, Paulus berkali-kali berdoa, tetapi Tuhan menolak menyembuhkan penyakitnya. Mengapa? Sebab Tuhan tahu kuasanya akan bekerja dengan sempurna untuk menguatkan manusia rohani Paulus bila tubuh Paulus lemah atau sakit. Dikatakan bahwa penyakit dalam tubuh Paulus, yaitu duri dalam dagingnya, memang sengaja diizinkan oleh Tuhan. Paulus diizinkan Tuhan untuk menderita penyakit tersebut yang terus ada sampai akhir hayatnya. Penyakit ini menjadi satu kesaksian yang indah yang diizinkan Tuhan supaya Paulus tidak memegahkan diri atau terjerumus dalam keadaan yang boleh saja membuat dia menjadi sombong. Justru di tengah kelemahan itu, ia boleh membawa ramai orang kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan Anda dan saya? Apa respon kita? Siapa bilang kita hanya boleh menginspirasikan orang lain hanya bila disembuhkan dari penyakit? Bila kita tidak disembuhkan, tetapi tetap beriman kepadanya, tabah, bersyukur, serta melayani Tuhan dengan berbagai cara yang mampu kita lakukan, kiranya kita juga boleh menginspirasikan orang lain, orang yang percaya. Jika kita sekalipun menderita, namun hidup kita berguna bagi sesama, ia merupakan suatu yang luar biasa dan indah. Cara, semangat, dan iman kita dalam merespon penderitaan itu akan diteladani oleh orang lain, bahkan oleh generasi-generasi seterusnya. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa menginspirasikan orang lain melalui pemulihan atau kesembuhan dari penyakit itu sudah biasa. Tetapi menginspirasikan orang lain dengan penderitaan dan penyakit itu adalah luar biasa. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Dia memberikan kita kemampuan untuk tetap boleh menginspirasikan orang lain walaupun kita sakit, walaupun kita dalam keadaan yang menderita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat,
bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu, karena sekali lagi kami diingatkan untuk tetap setia walaupun kami menderita. Karena itu boleh menginspirasikan orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.